Kembali lagi di channel Ceritaku Horor. Kali ini kita akan membawakan cerita tentang sebuah kisah yang kelam. Langsung saja masuk ke ceritanya. Aku tidak datang ke desa itu karena penasaran. Aku datang karena diminta. Permintaan itu datang dari seorang kenalan lama, seorang lelaki paruh baya yang dulu sering menemaniku saat masih suka menelusuri tempat-tempat yang orang lain pilih untuk dilupakan. Suaranya di telepon terdengar pecah, seperti seorang yang menahan sesuatu terlalu lama. Kalau kau masih mau dengar, di sini ada cerita yang tidak mau berhenti, ujarnya. Nama desanya tak tercatat di peta digital. Jalannya sempit, berkelok, dan berakhir di hamparan sawah yang sepertinya menelan cahaya. Saat aku tiba, sore baru saja turun, tapi udara terasa lebih berat daripada malam di tempat lain. Desa ini punya kebiasaan aneh. Tidak ada yang menyambut pendatang. Bukan karena tidak ramah, melainkan karena mereka percaya siapapun yang datang sudah membawa urusannya sendiri. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, atapnya dari genteng tua, dan sebagian jerami yang menghitam. Di belakang desa ada kebun singkong luas, daunnya rimbun, batangnya tinggi, tanahnya lembab dan dingin meski tidak hujan. Aku langsung tahu satu hal sejenak. Sejak menginjakan kaki di sana, tanah ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pasangan itu, aku pertama kali mendengar tentang mereka dari seseorang ibu tua yang duduk di beranda sambil menampi beras. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Yang kamu cari bukan hantu kan? Katanya pelan. Yang kamu cari itu sisa niat manusia. Pasangan itu bukan orang desa. Mereka datang sekitar 2 tahun sebelum kejadian puncak. Lelaki itu, sebut saja Raka, berpenampilan rapi, pendiam, terlalu sopan untuk ukuran orang luar. Perempuan itu bernama Sari, cantik, dengan cara yang tidak mencolok, tetapi sorot matanya sering kosong, seolah pikirannya tidak pernah benar-benar berada di tempat ia berdiri. Mereka mengaku hendak menenangkan diri, menjauh dari kota. Alasan itu tidak terdengar masuk akal. Desa ini memang tempat orang-orang melarikan diri. Masalahnya, mereka tidak sekedar tinggal. Mereka menggali, bukan tanah, melainkan hal-hal lama. Mereka menyewa rumah kayu tua di ujung desa. Rumah itu menghadap kebun singkong dan berbatasan dengan kuburan kecil, kuburan lama yang sudah tidak dipakai, tanpa nisan jelas, hanya batu-batu pendek yang ditancapkan seadanya. Orang desa tidak pernah melewati rumah itu setelah maghrib. Aku bertanya, mengapa seperti itu? Jawaban semua orang selalu sama, hanya redaksinya saja yang berbeda. Dulu ada orang yang dikubur di sana tanpa doa. Tanahnya pernah dipakai untuk janji yang tidak pernah ditepati. Ada arwah yang tidak tahu harus pulang kemana. Raka dan Sari tidak peduli, mereka justru terlihat betah. Terlalu betah. Awalnya, warga mengira mereka hanya pasangan muda yang kebablasan, percaya mistik. Banyak orang seperti itu datang, membaca buku sembarangan, lalu merasa bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam pertama ritual mereka terlihat biasa saja. Lilin kecil, kemenyan, bunga 7 rupa, air dalam mangkuk tanah liat. Tidak ada yang aneh. Namun, seorang pemuda desa melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan mereka di dinding tidak bergerak seirama dengan tubuhnya. Saat Raka menunduk, bayangannya tetap tegak. Saat Sari menoleh, bayangannya menghadap ke arah singkong. Pemuda itu pulang dengan muntah dan demam 3 hari. Sejak saat itu, tidak ada yang menganggap ritual itu sepele. Hubungan yang salah arah. Mereka bukan pasangan sah. Mereka juga bukan sekedar kekasih. Hubungan mereka dibangun di atas ketergantungan dari ketakutan. Sari percaya hidupnya selalu sial. Sejak kecil, selalu seperti itu. Raka yakin nasibnya bisa dinegosiasikan, asal tahu caranya. Masalahnya, tidak semua yang menjawab permintaan manusia itu netral.
Raka mulai bertanya pada orang-orang tua di desa, bukan tentang doa, melainkan tentang cara memanggil yang lama sudah diam. Ia mencari ritual yang mengikat cinta, mengikat keberuntungan, mengikat masa depan. Ia tidak sadar yang terikat lebih dulu adalah dirinya sendiri. Kuburan kecil di samping rumah mereka bukan kuburan biasa. Puluhan tahun lalu, di tempat itu pernah terjadi peristiwa yang ditutup rapat. Sepasang kekasih desa melanggar adat, melakukan janji di bawah tanah tanpa restu, tanpa saksi hidup. Perempuan mengandung, lelakinya menghilang. Perempuan itu dikubur diam-diam setelah meninggal saat melahirkan. Anaknya tidak pernah tercatat. Tanah itu menyimpan satu dendam yang tidak punya alamat tujuan. Dan Raka tanpa sadar memberinya alamat baru. Aku mulai merasakan sesuatu. Malam pertama menginap di desa itu, aku terbangun pukul 2:17 dini hari. Bukan karena suara, melainkan karena aroma bau tanah bercampur darah. Aku melihat ke arah kebun singkong dari jendela. Daun-daunnya bergerak, padahal tidak ada angin. Di antara batang-batang itu, ada dua sosok berdiri. Salah satunya bukan manusia. Dan aku tahu, kisah ini tidak akan berakhir dengan selamat. Apa yang dilakukan Raka dan Sari belum sampai puncaknya. Ritual terlarang yang sebenarnya baru dimulai setelah mereka merasa berhasil. Sejak malam aku melihat dua sosok di kebun singkong itu tidur di desa. Tidak pernah benar-benar utuh, mata terpejam, tubuh terbaring. Namun kesadaran tetap terjaga seperti orang yang duduk di ambang pintu menunggu tamu yang tidak pernah diundang. Pagi harinya, aku menemui kepala dusun. Lelaki itu berusia hampir 60. Wajahnya keras, tetapi tangannya gemetar saat menyuguhkan kopi. Apa mereka masih melanjutkan? Tanyaku. Ia tidak bertanya mereka siapa. Ia langsung paham. Sudah lewat dari batas, jawabnya. Kami terlambat menutup mulut. Ritual-ritual berikutnya dilakukan tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bukan karena mereka ingin pamer, melainkan karena mereka sudah mulai merasa aman. Itu tanda paling bahaya. Sari berubah lebih dulu. Warga melihatnya sering berdiri di tepi kebun. Menjelang maghrib, ia tidak berjalan, tidak melakukan apapun, hanya berdiri, menatap satu titik di tanah, dengan senyum kecil yang tidak pernah sampai ke mata. Seorang anak kecil pernah menyapa. Sari menoleh perlahan dan berkata, "Kalau nanti ibumu tidak pulang, tolong jangan cari." Anak itu pulang nangis dan bicara sendiri selama 2 hari. Raka di sisi lain terlihat semakin bersemangat, matanya cekung, namun langkahnya ringan. Ia mulai membawa benda-benda aneh ke rumahnya. Kain putih panjang, botol kaca berisi cairan gelap, tulang ayam yang dibersihkan dengan cara tidak wajar. Ia juga mulai menggambar simbol di tanah belakang rumah. Simbol itu bukan aksara daerah manapun. Aku mengenalnya sebagai aksara panggilan, tanda yang biasa dipakai untuk memberitahu alam tak kasat mata bahwa manusia siap menerima balasan, apapun bentuknya. Malam itu tidak ada bulan, langit seperti kain hitam tanpa lubang. Aku berada sekitar 3 rumah dari tempat mereka. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan anjing di desa dikurung sejak sore karena semua melonglong ke arah kebun singkong tanpa henti. Mereka menggali tanah dangkal tidak cukup dalam untuk liang, hanya sebatas membuka lapisan yang belum lama ditutup waktu. Bau tanahnya berbeda, lebih asam, lebih berat. Raka menggoreskan telapak tangannya sendiri, darahnya diteteskan ke tanah. Sari mengikuti, tetapi saat darahnya jatuh, tanah menyerap terlalu cepat, seolah sudah menunggu. Aku mendengar kalimat sumpah itu dari jauh, bukan dengan telinga, melainkan dengan getaran di dada.
Janji tentang cinta, janji tentang kebersamaan, janji bahwa tidak ada yang ditinggalkan. Masalahnya, janji itu tidak ditujukan pada sesama manusia. Raka menyebut satu nama yang tidak seharusnya diucapkan lagi. Sesuatu menjawab. Saat nama itu diucapkan, kebun singkong bergerak serentak, bukan seperti tertiup angin, melainkan seperti orang-orang yang bangun dari tidur panjang. Tanah di dekat kuburan retak, tidak terbuka, hanya merkah sedikit, cukup untuk mengeluarkan aroma busuk yang sangat lama. Sari menangis, tangisnya bukan karena takut, melainkan karena lega. Ia berkata dengan suara yang tidak sepenuhnya miliknya. Akhirnya kau dengar. Di titik itu, ritual seharusnya dihentikan. Namun Raka melanjutkan. Ia menancapkan kain putih ke tanah, mengikatnya pada pergelangan tangan mereka berdua. Ikatan itu bukan hanya simbolik. Begitu kain menyentuh kulit Sari, tubuhnya kejang. Punggungnya melengkung tidak wajar. Matanya terbuka lebar, dan suaranya berubah. Bukan keras, justru terlalu tenang. Yang dikubur tidak pernah pergi. Kalimat itu diucapkan dengan intonasi orang tua yang sudah menunggu lama. Arwah yang mereka panggil bukan satu, dendam yang pernah datang sendirian. Ia membawa semua lapisan rasa sakit yang ditinggalkan. Perempuan yang dikubur puluhan tahun lalu tidak pernah tahu siapa yang harus disalahkan. Lelaki yang meninggalkannya, keluarga yang menutup aib, desa yang memilih diam. Semuanya kabur dalam kematian. Yang ia tahu hanya satu hal, janji telah dilanggar. Ketika Raka dan Sari melakukan pengikatan, dendam itu menemukan cermin. Dua orang yang juga melanggar batas, juga membuat janji tanpa restu, juga percaya cinta cukup untuk melawan akibat. Arwah itu tidak ingin tubuh baru, ia ingin akhir yang sama. Sejak malam itu, Sari tidak pernah tidur lagi. Matanya selalu terbuka, bahkan saat tubuhnya terbaring. Ia berbicara sendiri, sering memanggil seseorang dengan sebutan anak. Masalahnya, tidak ada tanda kehamilan secara medis. Padahal perutnya saat itu membesar, tidak ada detak jantung, tidak ada pergerakan normal. Yang ada hanya rasa dingin saat orang berdiri terlalu dekat. Raka mulai ketakutan. Ia mencoba menghentikan semuanya. Ia membongkar kain ritual, mengubur simbol, memanggil orang pintar dari luar desa. Tidak ada yang berani membantu setelah melihat Sari. Salah satu dari mereka berkata sebelum pergi, "Ini bukan soal pengusir, ini soal menepati akhir." Aku dipanggil mendekat. Kepala dusun akhirnya meminta aku masuk langsung ke rumah mereka. Begitu melangkah ke dalam, suhu turun drastis. Dinding kayu dipenuhi bekas goresan, bukan oleh kuku, melainkan oleh sesuatu yang ditekan dari dalam. Sari duduk di lantai, memeluk perutnya. Ia menatapku dan tersenyum. Dia sebentar lagi pulang, katanya lembut. Aku bertanya, siapa Sari? Lalu ia menjawab tanpa ragu, yang dulu tidak sempat hidup. Raka menangis di sudut ruangan. Lelaki itu hancur, jauh dari sosok penuh keyakinan yang dulu datang ke desa. Ia berbisik kepadaku, kalau ini harus dibayar, biar aku saja. Sari menoleh cepat. Senyumnya hilang. Kau sudah pergi sekali, katanya dengan suara yang bukan miliknya. Sekarang giliran dia. Tangannya menunjuk perutnya sendiri. Kelahiran yang tidak pernah dianggap hidup. Malam itu hujan turun tanpa suara petir.
Bukan hujan deras, melainkan rintik rapat yang membuat tanah cepat lunak dan udara berbau besi. Desa seolah ditutup selimut tipis yang menahan semua suara agar tidak keluar. Sari mulai merintih, sekitar pukul 3 pagi. Bukan teriakan orang kesakitan, lebih mirip panggilan panjang, seolah tubuhnya sedang membuka jalan masuk untuk sesuatu yang sudah lama menunggu di luar. Aku ada di rumah itu bersama kepala dusun dan 2 orang tua desa yang masih berani mendekat. Raka duduk di dekat pintu, memeluk lututnya sendiri. Matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan arah pulang. Perut Sari bergerak tidak wajar, bukan seperti kontraksi biasa. Ada bagian yang menonjol lalu menghilang. Seakan ada tangan kecil yang menekan dari dalam mencoba mengenali dunia. Salah satu orang tua desa berbisik lirih. Ini bukan proses, ini pengembalian. Saat air ketuban pecah, baunya bukan amis biasa. Ada aroma tanah kuburan yang terlalu lama tertutup. Lantai kayu berubah gelap, bukan karena banyaknya darah, melainkan karena darah itu cepat mengering, seperti disedot sesuatu. Sari tidak berteriak, ia tersenyum. Tangannya mencengkram tanah yang sengaja diletakkan di dekatnya. Tanah dari kuburan lama, jari-jarinya masuk terlalu dalam ke gumpalan itu. Kukunya patah satu persatu. Lalu bayi itu keluar. Tidak menangis, tidak bergerak. Kulitnya pucat, keabu-abuan. Terlalu dingin untuk ukuran makhluk yang baru lahir. Tali pusarnya hitam, bukan merah kebiruan. Matanya terbuka, memandang lurus ke langit-langit rumah kayu. Sehari tertawa pelan. Sekarang kau tidak lagi sendirian. Reaksi yang terlambat. Raka bangkit dengan teriakan pecah. Ia merangkak mendekat. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh bayi itu. Begitu jarinya hampir menyentuh kulit si bayi, tubuh kecil itu menoleh. Gerakannya terlalu sadar. Tatapannya itu bukan tatapan bayi, itu tatapan seseorang yang mengingat. Raka mundur, muntah di lantai. Tangisnya berubah menjadi isak terputus-putus, seperti orang yang akhirnya mengerti harga dari kesombongannya sendiri. Orang tua desa langsung mengambil kain dan membungkus bayi itu tanpa doa. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak tahu doa apa yang pantas. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, "Ini bukan anak yang lahir, ini sesuatu yang kembali." Kematian yang datang diam-diam. Sari meninggal sebelum matahari terbit. Bukan karena pendarahan hebat. Jantungnya berhenti begitu saja, seperti orang yang selesai menjalankan tugas. Wajahnya tenang, bahkan terlihat seperti orang bahagia. Raka memeluk tubuhnya sampai dingin. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis keras. Ia hanya berkata berulang kali, "Harusnya aku dengar, harusnya aku berhenti." Namun, tidak ada siapapun yang menjawabnya. Bayi itu tidak mau pergi. Sesuai adat, bayi yang meninggal seharusnya segera dimakamkan. Masalahnya, setiap kali diletakkan di tanah, tanahnya mengeras, bukan kering, melainkan menolak. Kuburan digali ulang sampai 3 kali. Setiap lubang runtuh sebelum cukup dalam. Alat gali patah, orang-orang mulai merasa mual dan pusing. Saat malam turun, bayi itu menghilang dari dalam kain. Kami menemukan kembali di kebun singkong, tepat di atas salah satu kuburan lama. Ia berbaring tenang, matanya tertutup, tangannya mencengkram tanah seperti mengenali tempat itu. Di titik itu, kebenaran mulai terlihat. Pengakuan yang terpendam puluhan tahun. Seorang nenek tua di desa akhirnya berbicara. Suaranya bergetar, tetapi kata-katanya jelas. Puluhan tahun lalu, perempuan yang dikuburkan diam-diam itu tidak meninggal karena melahirkan.
Ia dibunuh, anaknya lahir hidup, namun dianggap aib. Bayi itu dikubur bersama ibunya, masih bernafas. Tangisnya terdengar sampai subuh, lalu hilang. Sejak saat itu, desa sering mengalami keguguran, kematian bayi, dan berhubungan yang berakhir dengan kehancuran. Semua dianggap kebetulan, semua disapu diam-diam. Raka dan Sari, tanpa tahu sejarah lengkapnya, membuka kembali luka yang tidak pernah sembuh. Bayi itu tidak dikuburkan, tidak dibawa pergi. Ia harus dikembalikan secara utuh. Orang tua desa berkata padaku, dendam ini tidak pernah mencari korban. Ia mencari penutup. Penutupnya adalah pengakuan dan pengorbanan sadar. Raka yang mendengar semuanya. Ia berdiri, wajahnya kosong namun tenang. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa, ia terlihat benar-benar sadar. Aku yang memanggil, aku yang berjanji. Kalau harus ada yang tinggal, biarkan aku saja, katanya. Ritual terakhir dilakukan menjelang fajar. Tidak ada lilin, tidak ada mantra panjang. Hanya pengakuan keras di hadapan tanah kuburan. Raka mengakui semua kesalahannya, menyebut nama perempuan yang dulu dibunuh, menyebut anak yang tak pernah diberi kesempatan hidup. Saat ia mengakhiri kata-katanya, tanah terbuka dengan sendirinya. Bayi itu diletakkan di dalam. Kali ini, tanah menerimanya. Raka masuk setelahnya. Ia tidak melawan, ia tidak minta diselamatkan. Tanah menutup perlahan, tanpa suara. Setelah itu, desa kembali sunyi. Tidak ada gangguan besar lagi. Kebun singkong tumbuh normal, tidak ada tangisan malam. Namun setiap tahun, pada tanggal yang sama, tanah di satu titik selalu terlihat lebih basah. Dan kadang, jika berdiri terlalu lama di sana, kamu bisa mendengar suara nafas pelan, bukan meminta tolong, melainkan mengawasi. Alasan mereka dipilih dan mengapa desa itu tidak pernah bersih. Setelah Raka masuk ke dalam tanah dan kuburan menutup dengan sendirinya, desa memang tampak tenang, terlalu tenang, seperti rumah yang baru saja ditinggal mati. Rapi, tapi udara di dalamnya masih menyimpan sisa nafas terakhir. Orang-orang mulai berani keluar malam. Anak-anak kembali bermain di jalan sempit. Ayam berkokok normal saat subuh. Namun, ada satu hal yang tidak pernah kembali. Kelegaan. Aku tinggal di desa itu 3 hari setelah kejadian. Setiap malam, aku duduk sendirian di teras rumah, kepala dusun. Tidak ada gangguan yang mencolok, tidak ada penampakan, tidak ada suara aneh. Justru itulah yang membuatku yakin sesuatu belum selesai sepenuhnya. Lalu, mengapa Sri yang diambil? Pertanyaan itu muncul dari mulutku sendiri. Di malam ketiga, kenapa perempuan itu? Tanya aku kepada nenek. Pada nenek tua yang dulu membuka pengakuan. Ia menatap kebun singkong lama sekali sebelum menjawab. Karena dia datang dengan luka yang sama. Sari ternyata bukan orang asing bagi penderita semacam itu. Sejak kecil, ia hidup dengan rasa bersalah yang bukan miliknya. Ibunya meninggal saat melahirkan. Ayahnya tidak pernah benar-benar menerimanya. Di keluarga besarnya, Sari tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa kehadirannya selalu membawa kerugian. Ia terbiasa menyalahkan diri sendiri bahkan untuk hal yang tidak pernah ia pahami. Dan arwah perempuan itu mencium hal tersebut. Dendam tak memilih yang paling jahat. Ia memilih yang paling mudah dibentuk. Kesalahan desa yang sebenarnya. Desa ini selama puluhan tahun tidak pernah benar. Tidak pernah benar-benar mengakui dosa kolektifnya. Mereka tahu tentang pembunuhan itu. Mereka tahu bayi itu hidup saat dikubur. Mereka tahu tangisan yang terdengar sampai subuh. Namun mereka memilih diam demi ketertiban. Setiap musibah setelahnya dianggap nasib. Setiap keguguran dianggap takdir. Setiap hubungan yang hancur dianggap kebetulan. Padahal
Semua itu sisa gelombang dari satu peristiwa yang tidak pernah ditutup dengan benar. Ritual Raka dan Sri tidak pernah menciptakan kejahatan baru. Ia hanya membuka pintu yang sudah lama retak. Raka bukan korban sepenuhnya. Ia juga bukan penjahat murni. Kesalahannya adalah tidak percaya bahwa niat baik cukup untuk mengendalikan hal yang tidak ia pahami. Ia mencari jalan pintas untuk masa depan tanpa mau memikul akibatnya sendiri. Ketika akhirnya ia masuk ke dalam tanah dengan kesadaran penuh, itu bukan hukuman dari arwah, itu syarat penutupan. Arwah perempuan itu tidak ingin Raka menderita, ia ingin akhir yang setara. Dulu ia mati bersama seorang yang tidak bertanggung jawab. Kali ini ia menerima seseorang yang tetap tinggal sampai akhir. Ada satu hal yang tidak pernah diceritakan warga secara terbuka. Setelah ritual terakhir, tidak semua arwah pergi. Yang hilang adalah dendam utamanya. Yang tersisa adalah penjaga luka. Itulah sebabnya desa tak lagi mengalami tragedi besar, tetapi juga tidak pernah benar-benar ringan. Orang yang tinggal terlalu lama akan merasa cepat lelah. Pendatang yang berniat buruk akan cepat pergi tanpa tahu alasannya. Tanah di sana sekarang mengingat hal terakhir yang aku alami. Sebelum aku meninggalkan desa, aku kembali ke kebun singkong sendirian. Di titik kuburan itu, tanahnya memang lebih basah. Aku berdiri lama, aku melakukan apapun. Aku tidak melakukan apapun, hanya mendengar. Dan aku mendengar satu suara, bukan dari bawah tanah, melainkan di belakangku. Suara perempuan, sangat pelan. Sekarang seimbang. Saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Hanya angin ringan yang menggerakkan daun singkong. Kisah ini menyedihkan bukan karena kematian. Ia kelam karena semuanya sebenarnya bisa dihentikan jauh lebih awal. Jika desa berani mengakui, jika Raka tidak memaksa, jika Sari tidak menanggung luka yang bukan miliknya. Namun, dunia mistis tidak bekerja dengan kata jika. Ia hanya merespon apa yang dipanggil dan apa pelajaran yang selalu aku bawa setelah meninggalkan desa itu. Tidak semua cinta layak diperjuangkan dengan cara apapun, karena ada janji yang ketika diucapkan sembarangan akan dijawab oleh sesuatu yang tidak pernah lupa.